Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Magic Chess Gogo ingin mempresentasikan hasil dari analisis data mining kita. Oke, boleh selanjutnya. Oke, di sini ada saya sendiri, Muhammad Imam Fadilah. Dan saya Faris Kansa Faizi. Oke, nah di sini ada beberapa bab ya materi yang ingin kami sampaikan dari hasil analisis kita. Yang pertama yaitu business understanding, yang kedua data understanding, dan ketiga data preparation, dan yang terakhir yaitu modeling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita masuk ke business understanding. A yaitu ada define business objective. Yang berisi adalah identify goals, yaitu tujuan utama dari analisis ini adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rating film di Indonesia. Mengidentifikasi tren genre serta menganalisis hubungan antara durasi, jumlah votes, dan juga rating pengguna. Untuk spesifik objektif yaitu menentukan genre yang cenderung memiliki rating lebih tinggi, mengidentifikasi pola distribusi rating berdasarkan tahun rilis, dan menganalisis keterkaitan antara jumlah votes dan rating pengguna. Lanjut, di sini ada yang bagian B, yaitu ada assess current situation. Untuk analyze existing prosesnya, yaitu memeriksa struktur dataset, jumlah baris dan kolom, serta tipe data. Menyelidiki adanya nilai yang hilang atau inkonsistensi dalam data, mengeksplorasi distribusi variabel seperti genre rating, durasi, dan tahun rilis. Untuk yang C, formulate data mining problem. Di sini ada translate business goal-nya, yaitu mengembangkan model prediktif untuk memperkirakan rating film berdasarkan genre, durasi, dan tahun rilis. Dan juga selanjutnya ada menentukan pola keterkaitan antara genre tertentu dengan rating yang tinggi, mengelompokkan film berdasarkan karakteristik, rating, dan voice menggunakan clustering. Lanjut yang bagian D, yaitu ada determine projects objective. Untuk set sukses kriterianya yaitu visualisasi distribusi genre dan rating harus memberikan insight yang jelas terkait tren industri film Indonesia. Untuk analisis asosiasi keberhasilan diukur dengan support dan confidence dari pola yang ditemukan. Lanjut ke bagian E, yaitu ada plan project. Untuk outline the project scope-nya itu pembersihan data, transformasi tipe data, dan penanganan nilai yang hilang, eksplorasi data yang sedia, yaitu visualisasi distribusi rating genre yang hubungannya antara variabel. Untuk resource requirement-nya yaitu data yang dibutuhkan seperti title, year atau tahun, genre, rating, user rating, watch, runtime, director, actor. Tim yang terlibat seperti data analis, data scientist, dan juga sektor industri film tersebut. Lanjut ke data understanding. Di sini ada A, getter data. Di sini kita mengumpulkan dataset yang relevan untuk analisis, seperti eh, dari film metadatanya yaitu judul tahun rilis, deskripsi, genre, dan juga bahasa. Dari rating ulasan yaitu seperti rating umur, rating pengguna, dan juga jumlah votes. Informasi produksi seperti sutradara, aktor, dan durasi film. Source atau sumber yaitu kita ambil dari data bersumber dari database film, situs ulasan film, dan juga platform streaming. Lanjut ke bagian B yaitu ada summarize data, data description yang berisi summarize data. Jumlah film memiliki adalah 1.272 film. Kolom yang tersedia yaitu title, year, description, genre rating, user rating, votes, language, director, actors, dan juga runtime. Jenis data adalah kombinasi teks, numerik, dan juga kategorikal. Lanjut ke data exploration, sini kita ada eksplorasi data analysis atau itu EDA. Untuk distribusi analisis yang kita menganalisis distribusi rating film, genre, dan tahun rilis. Untuk correlation analisisnya yaitu menguji hubungan antara durasi film, jumlah post, dan juga rating pengguna. Untuk visualisasinya menggunakan histogram, box plot, scatter plot untuk memahami pola dalam data tersebut. Di sini ada yang bagian D yaitu data quality assessment. Data dianggap berkualitas jika memenuhi kriteria tersebut. Untuk akurasi, data sesuai dengan kondisi nyata. Untuk bagian kelengkapan, tidak ada nilai hilang dan dalam variabel yang penting. Untuk konsistensi, tidak ada inkonsistensi format atau entry data. Untuk ketepatan waktu, data terbaru dan relevan dengan tren industri. Untuk keunikannya, tidak ada duplikasi data. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya yaitu data preparation. Nah, yang pertama yaitu A, yaitu data cleaning. Nah, di data cleaning ini ada handle missing value, yaitu mengisi nilai user rating yang kosong dengan rata-rata per genre, mengisi rutin yang hilang dengan median durasi per genre. Yaitu remove duplicates, yaitu menghapus film yang tercatat lebih dari satu kali. Selanjutnya yaitu correct inconsistencies, yaitu standarisasi format entry data seperti genre dan nama sutradara. Selanjutnya yaitu B, yaitu data integration. Nah, di DB ini ada merge dataset, yaitu menggabungkan sumber data berbeda seperti ulasan pengguna dari beberapa platform. Selanjutnya yaitu resolve redundancies, yaitu menghilangkan entry ganda setelah penggabungan data. Ya, selanjutnya yaitu C, data reduction. Nah, di data reduction ini ada fitur selection, yaitu mengidentifikasi fitur penting seperti user rating, pods, dan runtime. Selanjutnya yaitu dimensionality reduction, yaitu menggunakan metode seperti principal company analysis atau PCA untuk menyederhanakan data. Selanjutnya, nah, di sini kami ambil metode modeling decision tree. Nah, apa itu decision tree? Decision tree adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Sesuai namanya, bentuk model ini menyerupai struktur pohon dengan akar root sebagai titik awal fitur utama, yaitu cabang atau branches sebagai keputusan berdasarkan fitur, saatnya down leaf sebagai hasil akhir kelas atau nilai prediksi. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu dataset dibagi berdasarkan fitur yang diberikan informasi paling besar, biasanya dengan metrik seperti Gini index atau entropi. Selanjutnya, cara kerja yang kedua yaitu proses ini berulang pada setiap cabang hingga mencapai kondisi tertentu, atau misalnya data suatu homogen atau kedalaman pohon tercapai. Nah, yang cara kerja terakhir yaitu hasil akhirnya adalah pohon keputusan yang bisa digunakan untuk memprediksi data baru. Oke, selanjutnya. Di sini, mengapa kita mengambil metode modeling decision tree, yaitu yang pertama, mudah dipahami dan diinterpretasikan, yang kedua, cocok untuk data kategorikal dan numerik, dan yang terakhir yaitu efektif dalam menumpukan aturan klasifikasi. Ya. Nah, sekian penjelasan dari hasil analisis dari kelompok Magic Yes Gogo. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.